Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Mengantar akuntansi adalah kegiatan yang muncul seiring berjalannya kegiatan ekonomi dan bisnis. Para pengusaha dan pengelola usaha harus dapat mengambil keputusan bisnis secara tepat dan cepat, dengan pertimbangan beberapa risiko yang dihadapi. Karakteristik informasi akuntansi meliputi pencatatan data harus disortir dan diikhtisarkan kemudian disajikan dalam bentuk laporan akuntansi, atau istilah laporan keuangan. Laporan keuangan ini kemudian oleh manajemen dikomunikasikan kepada pihak eksternal melalui surat kabar, laporan tahunan perusahaan, atau internet. Laporan tahunan perusahaan, internet modal penanaman membutuhkan informasi tentang posisi keuangan dan masa depan prospek perusahaan. Ada beberapa bidang akuntansi, antara lain yaitu bidang akuntansi pabrik, audit atas laporan keuangan, akuntansi konsultasi manajemen, dan perancangan sistem akuntansi. Bidang akuntansi manajemen pengukuran kinerja, penganggaran, dan pengambilan keputusan. Bidang akuntansi keuangan, pengukuran dan pelaporan keuangan. Ada beberapa sifat informasi akuntansi antara lain yaitu relevan atau informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua itu andal atau informasi harus dapat dipercaya. Dan yang terakhir komparatif adalah sejauh mana standar dan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Dan yang terakhir jenis laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca saldo, dan laporan harus kas. Analisis transaksi merupakan tahapan pertama dan penting dalam siklus akuntansi. Proses ini melibatkan analisis setiap transaksi yang mempengaruhi bisnis perusahaan. Tujuan utama dari analisis transaksi adalah untuk mengukur relevansi dan kejelasan suatu transaksi. Relevansi menunjukkan suatu transaksi memiliki nilai prediktif dan harus menambah nilai bisnis, serta memungkinkan untuk memprediksi pendapatan masa depan. Keakuratan laporan keuangan tergantung pada analisis dan akuntansi yang benar dari transaksi bisnis perusahaan. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis setiap transaksi, kita dapat menentukan bagaimana pengaruhnya terhadap ekuitas pemilik serta berbagai aset dan kewajiban, sehingga dapat dicatat dengan benar dalam pembukuan akuntansi perusahaan. Berikut adalah tahapan dalam melakukan analisis transaksi. Memahami jenis akun atau dokumen yang ada, mengumpulkan berbagai data yang ada, membuat jurnal umum, membuat buku besar, membuat laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan dengan benar dan teliti agar analisis hasil transaksi akuntansi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Proses penyusunan akuntansi adalah tahap penting dalam pembukuan akuntansi yang dilakukan pada akhir periode keuangan seperti tiap akhir bulan, tiap kuartal, serta tiap tahun. Proses ini dilakukan untuk mencocokkan berbagai kesalahan input yang sebelumnya dilakukan ketika menyusun buku besar dan menyesuaikan beberapa akun, seperti beban atau pendapatan yang belum diakui pada periode akuntansi tertentu. Karakteristik proses penyesuaian. Proses penyesuaian memiliki ciri-ciri seperti penyesuaian dan saldo-saldo yang disesuaikan. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah dokumen yang penting dalam penyusunan laporan keuangan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pendapatan atau beban yang belum diakui pada suatu periode. Tujuan dari proses penyesuaian adalah untuk mengubah transaksi menjadi akuntansi aktual dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Fungsi dari proses penyesuaian adalah untuk mencocokkan kesalahan input yang sebelumnya dilakukan ketika menyusun buku besar dan menyesuaikan beberapa akun seperti beban atau pendapatan yang belum diakui pada periode akuntansi tertentu.
Cara membuat jurnal. Penyesuaian adalah mencatat pendapatan atau beban yang belum diakui pada suatu periode dan menyesuaikan beberapa akun seperti beban atau pendapatan yang belum diakui pada periode akuntansi tertentu. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Fungsi dan tujuan akuntansi. Siklus akuntansi berfungsi sebagai pemasti dan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Tujuan utama akuntansi adalah mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis. Proses siklus akuntansi, yaitu tahap pencatatan bukti transaksi, tahap pengikuti saran meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Tahap laporan meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kertas kerja, jurnal penutup, dan penutup akun buku besar. Penyelesaian siklus akuntansi yaitu neraca jelas, jurnal penutup, jurnal balik. Dalam siklus akuntansi terdiri dari beberapa proses, dimulai dengan adanya transaksi dan selanjutnya dilaporkan pada laporan keuangan. Akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa melalui pengolahan. Karakteristik perusahaan dagang yaitu adanya kegiatan membeli barang dagang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Adanya peristiwa penjualan di mana terjadi penyerahan barang yang di dalamnya membuat jumlah rupiah disebut harga pokok penjualan atau yang disebut juga dengan HPP. Adanya keuntungan atau laba dari kegiatan penjualan barang tersebut yaitu dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP dan biaya usaha. Pendapatan usaha. Perusahaan dagang berasal dari penjualan barang sehingga rekening penjualan digunakan sebagai ganti rekening pendapatan. Biaya dalam perusahaan dagang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu biaya yang melekat pada barang dagangan yang terjual disebut biaya operasional, dan harga pokok penjualan sendiri sebenarnya merupakan biaya operasi lainnya. Siklus perusahaan akuntansi dagang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengitisaran, dan tahap pelaporan. Persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan untuk digunakan memenuhi kebutuhan tertentu, seperti dalam proses produksi atau untuk dijual kembali. Persediaan barang dagangan pada umumnya dinilai pada harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar, atau nilai yang diharapkan dapat direalisasikan. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting, karena baik laporan laba rugi maupun neraca sebuah perusahaan dagang atau perusahaan industri, persediaan seringkali merupakan bagian yang terbesar dari keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Jenis-jenis persediaan berdasarkan jenis perusahaan adalah perusahaan jasa tidak mempunyai persediaan. Perusahaan dagang memiliki persediaan berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pelanggan, dan perusahaan manufaktur memiliki bahan baku barang dalam proses dan barang jadi. Kepemilikan persediaan dapat menjadi masalah pada akhir periode dalam rangka menentukan status kepemilikan persediaan. Barang dalam perjalanan dan barang konsinyasi masih tetap dilaporkan sebagai bagian dari persediaan pemiliknya sampai barang tersebut dijual kepada pihak ketiga. Barang yang dijual secara cicilan akan berpindah dari penjual ke pembeli pada saat ditandatanganinya kontrak penjualan. Cicilan walaupun hak legal atas kepemilikan barang tersebut belum berpindah. Harga perolehan persediaan adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya lain untuk pembelian dan penjualan. Metode penentuan harga pokok persediaan meliputi metode identifikasi kasus, metode masuk pertama keluar pertama, metode masuk terakhir keluar pertama, metode rata-rata sederhana, dan yang terakhir
Metode rata-rata tertimbang. Pengendalian internal terhadap persediaan sangat penting untuk mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan. Manfaat persediaan bagi perusahaan adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya sesuai permintaan pasar dengan adanya persediaan serta mengontrol stok persediaan di gudang dengan baik dengan memperhatikan permintaan pasar. Manajemen harus menaruh perhatian lebih terhadap persediaan perusahaan dan memastikan jumlah minimum barang di gudang untuk menghindari kekurangan stok, serta dapat memprediksi permintaan terhadap persediaan pada musim-musim tertentu.